Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuning Tias. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu landasan dalam pengembangan kurikulum, yang kedua prinsip dalam pengembangan kurikulum, dan yang terakhir yaitu pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan pengembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas, sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal. Terdapat 4 landasan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosiologis, dan yang terakhir, landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antar individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tetapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Apa yang menjadi alasan mengapa pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis? Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitar, berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapat selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad yang lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Yang kedua yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada 6 prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Ke-6 prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menemukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. Selain itu juga harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta tuntutan dari lingkungan. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam, mulai dari agama, sosial, budaya, adat istiadat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan atas keragaman tersebut. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecah berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya, setiap pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya dan berkelanjutan sampai di tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir, kurikulum disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal yang berguna untuk kehidupan dan perkembangan zaman. Ketiga yaitu pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan subjek akademis, di mana pendekatan ini menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Yang kedua yaitu pendekatan humanistik. Dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Yang ketiga, pendekatan kurikulum berdasarkan kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi berisi kompetensi atau kemampuan dasar yang harus dicapai
dicapai oleh peserta didik melalui materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pendekatan rekonstruksional. Titik pusat dari kurikulum ini adalah ingin mengentaskan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena pendidikan bertujuan untuk saling tolong-menolong agar sesama. Jadi ada interaksi sosial yang ingin dimunculkan dalam kurikulum ini. Yang kelima yaitu pendekatan teknologis. Dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.